saya akan membahas tentang problema yang dihadapi. Negeri ini baru saja mengalami guncangan sosial politik yang dahsyat yang diikuti pergantian rezim dan proses transisinya belum tuntas. 6 bulan sebelum peristiwa 30 September 1965, di tahun tersebut keadaan politik masih sangat tegang dan juga birokrasi pemerintah yang masih tidak jalan dan pergantian rezim yang transmisinya belum tuntas. Dan keadaan sedikit tenang saat de facto Jenderal Soeharto memegang kendali. Pemerintah mereka membuat landasan politik yang kuat. Landasan politik adalah UUD 1945 Pancasila, dan kita masih memakainya sampai saat ini. Mengapa landasan ini dibuat? Supaya tidak membebankan masyarakat, agar masyarakat bisa merasakan kegiatan ekonomi terkendali, pertumbuhan ekonomi, dan juga inflasi terkendali. Pada akhirnya pergantian rezim yang dilakukan agar kebijakan ekonomi boleh berjalan dengan baik. Jika kita lihat sekarang ini, di mana pandemi ini masyarakat mendapatkan dampaknya juga. Lihat perekonomian sekarang ini, masyarakat banyak mengalami pendapatan yang kurang, dan juga faktor ekspor dan impor juga berkurang, dan juga banyak karyawan yang di PHK. Oke, yang kedua, hyperinflasi tak terkendali. Pada tahun 1960-an, ekonomi Indonesia dengan cepat hancur tak terkendali dikarenakan hutang dan inflasi. Sementara ekspor menurun, pendapatan devisa dari sektor pertanian atau perkebunan menurun. Hyperinflasi terjadi dikarenakan jumlah uang yang beredar naik, tidak diimbangi oleh kelangkaan barang baku. Mengapa uang dan inflasi terus meningkat? Untuk membangun ekonomi Indonesia, itulah yang dipikirkan oleh mereka, dengan cara berutang dan menciptakan uang banyak agar melunasi utang. Indonesia butuh dana besar, maka mereka berutang kepada negara lain dan menciptakan uang agar bisa melunasi utang-utang tersebut. Kenyataannya saat itu tanpa disadari bahwa hyperinflasi sedang terjadi. Oke, yang ketiga, APBN mengalami ketekoran yang makin besar, padahal daya belinya makin mencuat digerogoti inflasi. Pengeluaran negara didominasi oleh pengeluaran yang secara politis sulit untuk dikurangi, seperti subsidi bahan makanan, BBM, dan didukung untuk BUMN. Jika kita lihat apa yang terjadi, dikarenakan tekoran makin besar, dan kenapa susah dikurangi, dikarenakan utang inflasi terus meningkat. Akhirnya dibuatlah disiplin anggaran, dikukuhkan agar mengatur anggaran berimbang, tetapi ada dukungan dari BUMN di segi subsidi bahan makanan, BBM, dan lain-lain agar dapat mengimbangi dengan anggaran, maka dibuatnya kebijakan fiskal. Di saat pandemi ini, salah satunya dana yang digunakan APBN. Dulu dana APBN ini hanya untuk melunasi utang daripada negara, tapi sekarang sebaliknya, dana APBN ini dan juga dibantu oleh BUMN yang akan digunakan sebesar 405 triliun. Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan dana sebesar itu berasal dari APBN untuk membantu perekonomian di segi apa? Subsidi yang telah saya kaitkan tadi, dan untuk mengimbangi dengan anggaran negara. Oke, yang keempat, kondisi prasarana sangat buruk karena bertahun-tahun tidak ada anggaran bahkan sekedar untuk pemeliharaan minimal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak adanya anggaran yang mengalir ke pasar. Akhirnya kondisi pasar menjadi sangat buruk dan dana-dana tersebut hanya sekedar pemeliharaan minimal. Kenapa demikian? Dikarenakan pada awal tahun 1966, kondisi ekonomi saat itu masih sangat buruk. Sebagian besar anggaran digunakan oleh APBN untuk membangun prasarana. Sangat sulit diakibatkan APBN, utang negara semakin besar yang diakibatkan oleh utang inflasi yang sangat meningkat. Maka awal tahun 1966 sampai 1968 adalah masalah rehabilitas ekonomi. Oke, yang kelima, cadangan devisa nol dan masih ada kewajiban dengan luar negeri yang jatuh waktu tetapi belum dapat dibayar. Hal ini terjadi dikarenakan impor dan ekspor tidak terjadi waktu saat itu, mengakibatkan cadangan devisa menjadi nol, aliasnya nilai mata uang yang menjadi lemah
Juga adanya inflasi yang terjadi ini mengakibatkan devisa menjadi nol dan tidak adanya catatan impor dan ekspor yang terjadi pada saat itu. Padahal ekonomi dulu bergantung juga ke devisa. Dengan adanya devisa maka bisa juga menekan inflasi yang terjadi. Negosiasi utang yang terjadi pada tahun 1966 agar dapat meringankan kebutuhan dan ketersediaan devisa, dan dimulaikan diplomasi insentif untuk memperoleh kembali penjadwalan utang dan pinjaman darurat kepada negara-negara lain agar impor memenuhi kebutuhan produksi. Oke, yang keenam, terjadinya kelangkaan devisa akut yang mengakibatkan kelangkaan bahan baku dan suku cadang dengan melumpuhkan industri dalam negeri dan menimbulkan kelangkaan pangan. Tadi saya sempat bahas ketika ekspor dan impor terhenti, maka ini mengganggu akan devisa dan juga nilai mata uang menurun. Padahal dulu perekonomian dulu bergantung kepada devisa. Ketika impor dan ekspor terjadi, maka industri juga akan berjalan karena ada permintaan dari luar. Ketika impor tidak terjadi dan juga ekspor, maka suku cadang yang dimiliki oleh negara ini tidak ada suku cadang untuk mendongkrak kembali industri ini supaya bekerja, dikarenakan kelangkaan devisa, bahan baku yang langka. Produksi dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi dalam negeri atau PDB atau GDP stagnan dan bahkan merosot, sementara masyarakat menuntut perbaikan ekonomi segera. Pada 28 Juli 1967, di mana menjawab keluhan masyarakat, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan pelonggaran devisa atau kredit agar LC ini adalah surat kredit, agar LC impor diturunkan. Kredit bank yang relatif murah disediakan bagi importir setelah barang datang. Dikarenakan dulu Oktober 1966 sistem kontrol devisa masih dikontrol oleh negara. Pada tahun 1967 akhirnya diubah menjadi bebas. Devisa dihasilkan atau dibebas belikan ini bertujuan agar produksi dan konsumsi bisa berjalan di dalam negeri. Tetapi 5 September 1967, 10 bank ditutup dikarenakan gejolak pasar devisa masih berlanjut. Harga satu komoditi sangat strategis, yaitu beras, melonjak tajam dan menyebabkan hal ini adalah El Nino, kemarau panjang di Indonesia. Oke, current issues. Erlangga menjelaskan dirinya ditunjuk untuk mengkoordinasikan tim kebijakan dengan dibantu oleh Menko Bidang Kementerian Investasi, Menko Polhukam, dan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan juga termasuk dalam penugasan tersebut, termasuk juga Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut Erlangga, ditunjukkan sebagai ketua pelaksanaan yang bertugas mengkoordinasikan Satgas Perekonomian dan Satgas COVID-19. Erlangga juga mengatakan pembentukan komite ini diperlukan karena pemulihan pasca pandemik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Menurutnya, Jokowi menugaskan tim tersebut untuk memastikan agar rencana dan eksekusi program pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID-19 bisa berjalan beriringan. Dalam arti kata, keduanya ditangani oleh kelembagaan yang sama dan koordinasi secara maksimal. Oke, karena isu yang kedua, kita lihat politik di saat pandemi ini. Bila pandemi belum usai, pilkada masih bisa diundur lagi. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengajukan 3 opsi penundaan pilkada tahun 2020.
penundaan 3 bulan hingga Desember atau menunda 6 bulan hingga Maret 2021 dan menunda setahun hingga September 2021. Penyelenggaraan pemilihan umum pemilu di tengah wabah tentunya melibatkan kontak antara orang-orang dan berisiko menularkan virus, menjadikan Pilkada 2020 menjadi opsi yang lebih baik dan bisa diambil oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR dalam situasi sekarang. Dan Pilkada tahun 2020 yang dipikirkan akan menelan anggaran 9 triliun, sebuah jumlah yang besar yang bisa dimanfaatkan bagi pemulihan pasca pandemik di tahun 2021 nanti. Oke. Topik yang kedua, menyiapkan kondisi politik. Langkah pertama bagi setiap pemerintah yang ingin melaksanakan program stabilisasi yang menyeluruh adalah menyiapkan landasan politik yang cukup kuat. Karena program semacam itu umumnya menimbulkan beban pada masyarakat dalam jangka pendek, sedangkan hasilnya inflasi terkendali, kegiatan ekonomi yang lebih normal, pertumbuhan ekonomi baru dapat dinikmati, kemudian short term pain for long term again, aliasnya adalah short term pain for long term again ini bukan digunakan hanya pada saat jangka pendek saja, melainkan digunakan pada saat jangka panjang juga. Landasan yang dianut pada saat itu adalah UUD 1945 agar tidak menimbulkan beban kepada masyarakat dan juga bukan digunakan dalam jangka pendek, melainkan short pain for long term again, seperti saya bilang. Saat ini kita lihat pandemi melanda Indonesia dan UUD ini tak pernah diubah. Kenapa? Karena landasan yang digunakan ini sudah tepat dan sangat kuat. Bantuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui bansos berupa uang juga ada. Ini sangat membantu rakyat Indonesia. Mereka meringankan beban rakyat. Mereka mengatur sedemikian rupa cara agar menstabilkan ekonomi kembali. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk pada penjelasan tentang menyiapkan program ekonomi. Kita bisa melihat di textbook di halaman 109, di situ program ekonomi yang dilaksanakan pada tahun 1966. Di situ karena ada masalah ekonomi yang terjadi pada negara kita Indonesia pada tahun 1966, yaitu saat itu utang luar negeri Indonesia maupun jangka pendek dan jangka panjang itu meningkat, diperkirakan sebesar 2,3 miliar US dollar. Dan dari jumlah itu yang jatuh waktu besar tabungannya harus dibayar dalam tahun 1966 diperkirakan sebesar 530 juta US dollar. Nah, kita bisa melihat di textbook berbagai masalah yang dihadapi di tahun 1966, tapi pada saat itu mereka menyiapkan program ekonomi supaya bisa mengcover masalah yang dihadapi. Nah, menyiapkan program ekonomi pada saat itu mereka menyiapkan dua langkah yang mendesak. Nah, yang pertama mendorong ekspor dengan merombak sistem kurs devisa ganda dan berbagai aturan perdagangan yang menghambat kegiatan ekspor. Nah, yang kedua merundingkan penjadwalan kembali utang yang ada dan sekaligus pinjaman baru. Nah, itu yang terjadi pada tahun 1966 karena ada masalah yang dihadapi. Nah, sekarang saya akan kaitkan pada masalah yang dihadapi di tahun 2021, yaitu kita tahu bersama pandemi. Current isunya saya ambil pemerintah optimis pemulihan ekonomi di tahun 2021. Nah, Menteri Koordinator di bidang perekonomian
Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah mempersiapkan langkah mendasar dengan melakukan reformasi struktural yang akan dimulai pada tahun 2021. Nah, diharapkan ini hasilnya katanya sudah mulai terlihat di sepanjang 2021. Nah, pemerintah menggunakan momentum ini untuk meraih peluang kemudahan untuk berusaha, pemberian insentif usaha dan dukungan UMKM. Nah, untuk memberikan kepastian usaha dan menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih baik. Nah, sehingga penciptaan lapangan kerja dapat terrealisasi. Salah satu pendorong utama yang diandalkan adalah UU Cipta Kerja. Nah, ungkapnya dalam diskusi panel Outlook ekonomi dengan tema meraih peluang pemulihan ekonomi di tahun 2021. Nah, itu adalah program dari bidang perekonomian supaya untuk menstabilkan ekonomi di tahun 2021. Sekarang kita masuk pada program stabilisasi ekonomi Oktober 1966. Nah, di sini pada program ini ada ada 4 pilar. Kita bisa melihat ada 4 pilar. Yang pertama, kebijakan dekontrol. Kedua, kebijakan fiskal. Ketiga, kebijakan moneter. Keempat, kebijakan neraca pembayaran. Nah, apa sih dari keempat pilar ini? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, kebijakan dekontrol ini mengubah sistem komando yang melandasi sistem ekonomi terpimpin menjadi sistem yang lebih mengandalkan mekanisme pasar. Dan yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu kayak menegakkan disiplin anggaran. Nah, ini bertujuan untuk mengembalikan disiplin anggaran dan mengembalikan APBN sehingga tidak ada lagi menjadi sumber utama kenaikan uang yang beredar. Nah, yang merupakan penyebab utama dari inflasi. Jadi langkah operasionalnya ada 3. Pertama, intensifikasi pajak, kemudian penghematan pengeluaran, dan yang ketiga, pengurangan subsidi. Nah, itu merupakan kebijakan fiskal. Nah, sekarang di kebijakan moneter ini mengendalikan uang yang beredar. Nah, fungsi dari moneter ini adalah sebagai alat untuk mengendalikan kredit perbankan dan uang yang beredar. Kita masuk pada kebijakan neraca pembayaran yang keempat. Kebijakan ini bertujuan melonggarkan kelangkaan devisa. Nah, kebijakan ini mempunyai 2 sasaran operasional. Yang pertama, membangkitkan dan memperlancar kegiatan ekspor impor. Nah, istilah teknisnya itu revitalisasi rekening berjalan kalau istilahnya, atau current account. Dan yang kedua, meningkatkan arus dana yang masuk melalui rekening modal atau capital account. Nah, dalam program stabilisasi ekonomi pada tahun 1966 ini yang dijalankan itu ada 4 pilar pada saat program pada tahun 1966. Nah, dan sekarang current isunya saya pilih yang pemulihan ekonomi optimis di tahun 2021. Nah, ini diprogramkan oleh Bank Indonesia. Mereka optimis pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud dengan penguatan sinergi melalui satu prasyarat dan 5 sinergi. Satu prasyarat tersebut adalah vaksinasi
dan disiplin protokol COVID-19. Dan 5 strategi respon kebijakan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pembukaan sektor produktif dan aman. Kedua, percepatan stimulus fiskal atau realisasi anggaran. Dan yang ketiga, peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran. 4, stimulus moneter dan kebijakan mikroprudensial. Dan yang kelima, digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM. Sekian dari program stabilisasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada perombakan sistem kurs devisa. Nah, sistem kurs ganda dan aturan-aturan perdagangan telah menjadi sedemikian kompleksnya sehingga menghadiri ekspor dan impor yang melewati jalur resmi dan menyuburkan penyelewengan. Nah, dalam stabilisasi pada Oktober 1966, di situ dikatakan bahwa sistem kontrol devisa yang ada pada saat itu diganti dengan sistem devisa bebas, sedangkan sistem kurs ganda diganti dengan sistem kurs tunggal. Tapi sasaran ini tidak langsung terjadi pada tahun itu, melainkan nanti terjadi pada tahun 1971. Nah, selanjutnya kita masuk di sistem kurs devisa ganda. Nah, esensi dari sistem ini adalah mengenakan kurs bagi ekspor lebih rendah daripada kurs bagi impor. Jadi, pada hakikatnya sistem ini merupakan perpajakan atas transaksi ekspor dan impor. Yang pertama itu transaksi ekspor. Nah, perhitungan pada seorang eksportir pada 1966 menggambarkan betapa kompleksnya pelaksanaan sistem itu. Nah, sebagai contoh yaitu jika seorang eksportir mengekspor 1000 unit komoditi tertentu dengan harga yang ia terima yaitu 10.000 per unit. Nah, dari situ eksportir itu akan memperoleh $10.000 per unit. Terus kemudian sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat itu mengatakan bahwa eksportir tersebut wajib menyerahkan seluruh dari hasil yang ia peroleh itu kepada bank sentral atau bank BLLD. Nah, setelah eksportir tersebut menyerahkan hasil kepada bank sentral, ia kembali akan memperoleh devisa dan rupiah. Nah, devisa ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu bukti ekspor atau BE yang dapat digunakan baik secara pribadi ataupun orang lain untuk mengimpor barang-barang tertentu. Nah, yang kedua itu devisa pelengkap atau DP yang digunakan untuk mengimpor apa saja untuk tujuan lain apapun. Nah, setelah itu hasil yang diperoleh baik dalam bentuk rupiah, bukti ekspor ataupun devisa pelengkap itu ditentukan dalam dua hal yang selalu diumumkan oleh pemerintah. Yang pertama itu check price, dan yang kedua hasil dari bukti ekspornya. Baik, selanjutnya kita masuk pada transaksi impor. Nah, untuk semua barang-barang esensial seperti beras, bahan makanan pokok lainnya, atau impor untuk proyek-proyek pemerintah atau BUMN hanya boleh dilakukan oleh pemerintah dan BUMN. Nah, selain dari impor oleh pemerintah dan BUMN, ada juga transaksi impor oleh swasta. Nah, impor oleh swasta ini dapat dilakukan dengan ketentuan semua barang-barang yang termasuk dalam daftar bukti ekspor dapat menggunakan devisa bukti ekspor dari yang ia beli di pasar bukti ekspor. Nah, selain dari itu, impor barang atau jasa harus dibiayai oleh devisa DP atau yang dibeli dari pasar bebas. Nah, kalau impor oleh pemerintah dan BUMN ini biasanya tidak dikenakan bea masuk ataupun pungutan lain, sedangkan impor oleh swasta ini dikenakan biaya masuk dan pungutan lain dengan tarif yang beraneka ragam.
Jadi current isu yang kami ambil di sini yaitu di mana pemerintah membebaskan bea masuk dan pajak impor barang untuk kebutuhan penanganan COVID-19. Nah, dengan adanya fasilitas tersebut, kepabeanan dan perpajakan ini sangat membantu dalam penyediaan barang untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, peraturan ini lahir sesuai dengan pasal 9 dan 10 Perpu 1 tahun 2020. Nah, di mana pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menyediakan fasilitas kepabeanan dan impor barang yang diperlukan dalam penanganan pandemi COVID-19. Nah, dengan peraturan tersebut, impor barang untuk penanganan COVID seperti impor barang oleh swasta yang dipergunakan secara pribadi atau impor barang melalui perorangan kini difasilitasi. Baik, yang selanjutnya yaitu negosiasi utang. Nah, penyederhanaan sistem kurs dan prosedur perdagangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya itu tidak serta-merta dapat meningkatkan ekspor dan devisa. Maka dari itu, untuk menyelamatkan situasi pada 1966, perlu dilakukan langkah yang selanjutnya untuk meningkatkan ketimpangan antara kebutuhan ketersediaan devisa. Nah, hal yang dilakukan yaitu diplomasi intensif. Kegunaan dari diplomasi intensif ini yaitu untuk memperoleh kembali penjadwalan utang dan sekaligus mendapatkan pinjaman baru agar impor untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi dalam negeri itu dapat segera terpenuhi. Diplomasi ekonomi Indonesia ini berhasil dilakukan dalam dua forum utama. Yang pertama yaitu melalui Paris Club. Nah, pertemuan dengan Paris Club ini merupakan peluang pertama bagi pemerintah Indonesia untuk menjelaskan kebijakan ekonomi seperti apa yang bakal ditempuh guna untuk keluar dari krisis. Nah, kebijakannya yaitu menyetujui pembayaran pokok dan bunga sampai tahun 1971. Nah, dari jumlah yang ditunda ini akan dibayar dalam 8 kali cicilan tahunan. Dengan dicapainya kesepakatan Paris Club itu, maka pintu terbuka bagi Indonesia untuk memperoleh pinjaman baru dengan bunga yang lebih lunak. Yang kedua yaitu melalui IGGI atau Intergovernmental Group on Indonesia, yang kemudian diganti menjadi CGI atau Consultative Group for Indonesia. Nah, tujuan dibentuknya IGGI atau CGI yaitu untuk memberikan pinjaman kepada Indonesia seperti yang terjadi pada pertemuan oleh para kreditur di 3 negara pada tahun 1967. Nah, para kreditur ini sepakat memberikan tiga bentuk pinjaman. Pinjaman yang pertama yaitu pinjaman tunai. Nah, gunanya untuk menolong neraca pembayaran pada tahun 1967. Pinjaman yang kedua yaitu pinjaman proyek. Gunanya untuk membiayai pembangunan proyek, dan pinjaman yang terakhir yaitu pinjaman komoditas. Nah, gunanya itu untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang seperti pangan dan kapas dan komoditi lainnya. Jadi current issue yang kami ambil di sini yaitu di mana PT Surya Semesta Internusa atau SSIA khususnya di bisnis perhotelan telah terdampak pandemi COVID-19. Nah, akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan perhotelan SSIA di kuartal kedua tahun 2020 menurun dari 50 hingga 60%. Nah, untuk itu hal yang dilakukan oleh SSIA yaitu berusaha bernegosiasi dengan sejumlah bank pemberi pinjaman. Nah, adapun negosiasi SSIA dan pemberi pinjaman tersebut adalah tentang pengurangan suku bunga dan perpanjangan pembayaran pokok menjadi 1 tahun dalam tahun ini. Nah, negosiasi ini dilakukan antara beberapa bank yaitu Bank Mayapada, Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank CIMB Niaga. Nah, total pinjaman dari 4 bank tersebut merupakan bagian dari utang jangka panjang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Saat ini kita masuk pada persoalan-persoalan yang timbul, dan persoalan-persoalan yang timbul ini ada 4. Yang pertama, menstabilkan versus menggerakkan ekonomi. Kesulitan mendapatkan pembiayaan usaha mulai terdengar 2-3 bulan setelah Oktober 1966 dan ternyata semakin kuat setelah itu. Di sini terletak dilemanya,
adalah pengereman pertumbuhan uang beredar atau M dan kecepatan uang beredar atau V mutlak diperlukan untuk mematahkan spiral inflasi dari sisi permintaan. Tetapi apabila dilakukan tidak terukur dan terlalu keras, langkah ini mempunyai potensi mengganggu kegiatan produksi dan barang yang justru dapat memperparah inflasi dari sisi supply. Sebaliknya, terlalu cepat melonggarkan rem atas MV ini berisiko inflasi lepas kendali lagi. Pemerintah sudah merespon secara selektif dengan pemberian kredit terutama kepada sektor-sektor yang dianggap prioritas, tapi bersikukuh dalam melakukan penyeimbangan terhadap APBN dan melanjutkan langkah-langkah dekonstruksi. Soalan yang kedua adalah kendala politis dan operasional dalam menyeimbangkan APBN. Jadi APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Membenahi APBN bukanlah pekerjaan yang mudah dalam masa normal, apalagi dalam masa yang tidak normal. Ada beberapa alasan mengapa berbeda dengan upaya-upaya sebelumnya pembenahan fiskal kali ini berhasil dilaksanakan. Yang pertama adalah pada waktu itu ada kesempatan dan kemauan politik di tingkat paling tinggi bawah mengatasi hiperinflasi dan menstabilkan ekonomi hanya bisa dicapai dengan mengambilkan disiplin fiskal. Politik berupa kesatuan antara penguasa politik dan pelaksana kebijakan ekonomi ini sangat penting, terutama pada tahap-tahap sulit dalam pelaksanaan program sewaktu timbul resistensi atau bahkan protes keras dari mereka yang terkena dampaknya. Dan yang kedua adalah bagaimana kebijakan yang diputuskan dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Ini tergantung pada kinerja birokrasi pemerintahan yang pada waktu itu dilakukan upaya untuk menyeimbangkan APBN. Berbagai reaksi timbul pada saat itu. Tidak semua pengeluaran dapat dikurangi, misalnya gaji, pembangunan proyek-proyek mercusuar itu dihentikan, tetapi pengurangan subsidi bagi masyarakat dan bagi BUMN mendapatkan resistensi yang kuat sehingga dilakukan hanya secara bertahap dan dengan irama sesuai dengan suasana dan peluang politik yang berkembang. Pengurangan subsidi BBM misalnya baru dapat dilaksanakan pada April 1968. Nah, pada April 1968 ini itu adalah 19 bulan setelah Oktober diluncurkan. Nah, pada waktu itu harga bensin dinaikkan 4 kali dari Rp4 menjadi Rp16 per liter. Minyak tanah dari Rp2,5 menjadi Rp4 per liter. Tarif bus kota 2 kali lipat dari Rp5 menjadi Rp10. Tarif listrik juga dinaikkan setajam-tajamnya terutama bagi industri, sedangkan tarif angkutan udara, kereta api, pos dinaikkan dengan rata-rata 3 kali lipat. Sekarang persoalan yang ketiga, mentalitas spekulatif tetap hidup. Resiko dalam pelaksanaan program stabilisasi ekonomi adalah potensi meledaknya kegiatan spekulatif di tengah-tengah perjalanan program. Ini terjadi apabila pelonggaran pengendalian uang beredar, contohnya karena desakan untuk mengurangi kesulitan likuiditas, dilakukan terlalu dini atau apalagi pelonggaran itu membuka celah-celah kesempatan untuk kegiatan spekulasi. Dan apabila tidak diatasi, kegiatan spekulasi seperti itu dapat menggagalkan program stabilisasi itu sendiri. Peristiwa seperti itu terjadi selama beberapa bulan dari Agustus 1967, sewaktu inflasi mulai kelihatan dan dilakukan pelonggaran moneter untuk merespon
terhadap keluluhan kesulitan likuiditas dan kemacetan produksi dan perdagangan. Jadi di buku diceritakan bahwa pada 28 Juli 1967, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang isinya langkah-langkah pelonggaran penggunaan devisa BE atau kredit untuk memperlancar impor. Pelonggaran itu berupa uang muka untuk buka LC impor diturunkan, kredit bank yang relatif murah disediakan bagi importir setelah barang datang. Semua bank devisa dan cabang-cabang di daerah tersebut diperkenankan menjual devisa BE atau kredit, dan devisa ini bebas dibeli oleh siapapun, dan daftar barang yang dapat dibeli dengan devisa tersebut juga diperluas. Nah, tujuannya adalah agar ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk produksi dan konsumsi di dalam negeri itu terjamin. Tapi beberapa waktu setelah pelonggaran itu, ternyata mulailah terjadi pembelian devisa BE secara besar-besaran yang ternyata dibiayai dengan kredit murah dari bank. Kredit bank digunakan untuk membiayai spekulasi itu. 22 bank diskors karena tidak dapat memenuhi kewajibannya. Suasana panik di masyarakat saat itu. Sejumlah bank lain ikut terkena imbasnya. Kredit darurat disediakan bagi bank-bank itu untuk memenuhi kewajibannya kepada para deposannya. Nah, pada 5 September 1967, 10 bank ditutup dan sisanya diperbolehkan beroperasi lagi. Krisis perbankan dapat dihindari, namun gejolak di pasar devisa masih berlanjut karena harga satu komoditi yang sangat strategis, yaitu beras, melonjak tajam selama panceklik. Nah, kita masuk pada persoalan yang terakhir, peranan strategis beras. Peranan strategis beras ini nyaris menggagalkan upaya stabilisasi terjadi menjelang musim panceklik 1967. Nah, musim panceklik ini adalah musim kekurangan bahan makanan atau masa sepi. Sewaktu harga beras mulai meningkat dengan tajam, itu terus berlanjut sampai Maret 1968, kira-kira sudah setahun lebih, ketika panen besar datang. Penyebab utama dari masa paceklik ini adalah timbulnya gejala El Nino yang mengakibatkan kemarau panjang di negara Indonesia dan negara-negara penghasil beras lainnya. Panen musim kemarau yang diperkirakan normal ternyata turun drastis daripada yang diperkirakan. Impor beras yang sudah diperkirakan produksi yang terlalu optimis, ternyata itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa panceklik. Mau mengimpor beras lagi, ternyata sulit mencari beras di pasar. Nah, karena negara-negara pemasok atau supplier beras juga mengalami penurunan produksi secara drastis. Akibatnya harga beras melonjak tak terkendali. Sedangkan peran beras ini di masyarakat Indonesia sangat strategis atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, karena itu menjadi salah satu bahan utama untuk konsumsi pada masyarakat Indonesia. Pada waktu itu, bobot beras dalam perhitungan indeks biaya hidup atau indikator inflasi sekitar 30%. Nah, kenaikan harga beras itu sedikit terendam dengan datangnya bantuan beras dan bulgur dari Amerika Serikat pada Desember 1967 dan juga Januari 1968. Tetapi harga beras yang telah naik itu baru turun dan sudah mulai stabil hanya setelah musim panen besar tiba atau nanti pada bulan April 1968. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya. Pada saat ini saya akan lanjut kepada hasil dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh negara kita untuk survive pada tahun 66 sampai tahun 68. Jadi tadi kita sudah mendengarkan berbagai penjelasan mulai dari
masalah-masalah yang dihadapi pada tahun tersebut, kemudian bagaimana negara kita menyiapkan politik yang baru, kemudian bagaimana negara kita menyiapkan program ekonomi dan sebagainya. Jadi kita ketahui bersama bahwa pada tahun 66 itu negara kita Indonesia mengalami kondisi perekonomian, sosial, dan politik yang sangat berat. Bisa dibilang pada saat itu terguncang ketiga hal ini. Karena pada saat tersebut baru saja terjadi peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Teman-teman dan Mem mungkin sudah mengetahui peristiwa ini di pelajaran-pelajaran sejarah. Nah, kemudian kita ketahui bersama bahwa kehidupan sosial dan politik pada tanah air pada waktu itu diliputi dengan suasana konflik, kacau, trauma mendalam, dan ketidakpastian politik yang berdampak pada berhentinya roda pemerintahan dan perekonomian. Pada saat itu juga terjadi puncak inflasi dan stagnasi negara kita. Nah, jadi karena hal tersebut pastinya negara kita harus menyampaikan strategi-strategi atau program untuk mengembalikan negara kita pada posisi yang sebelumnya atau pada kondisi yang sebelumnya. Mulai dari yang tadi yang teman saya sudah jelaskan mengenai paket Oktober 1966, yaitu terdiri dari 4 pilar. Jadi pada saat ini saya akan membahas tentang hasil dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah pada tahun tersebut. Nah, di sini pada tabel yang pertama atau tabel 5.1 ini adalah data statistik yang merangkum dari hasil program stabilisasi yang dijalankan. Pada sini kita akan melihat tentang kenaikan uang yang beredar dan bagaimana hal itu terjadi atau penyebab utamanya pada tahun 1964 sampai tahun 1968. Teman-teman bisa membaca statistik ini dalam satuan persenan. Jadi yang pertama kita bisa lihat bahwa penyebab dari inflasi ini adalah uang yang beredar, yang diantaranya pada tahun 64 sampai 68. Nah, kita bisa lihat bahwa program stabilisasi kita ini berhasil menurunkan uang yang beredar secara bertahap, yang puncaknya pada tahun 66 sendiri yaitu sebesar 763%. Ini teman-teman dan Mem bisa lihat bahwa peningkatannya sangat signifikan, 7,6 kali atau 763%. Kemudian mulai turun pada tahun yang berikutnya seiring dengan telah berjalannya program dari pemerintah pada waktu itu, dan pada tahun 68 sempat turun sampai 121%. Nah, kita bisa lihat bahwa penurunan ini berasal dari penciptaan atau penurunan penciptaan uang lewat APBN dan kredit perbankan. Nah, pada tahun 68 sendiri, suatu itu untuk pertama kalinya APBN memenuhi prinsip yaitu anggaran belanja berimbang. Sumbangan APBN terhadap kenaikan uang beredar minimal, akan tetapi sumbangan kredit perbankan tetap masih signifikan, yang mencerminkan dilema yang dihadapi oleh pemerintah kita sendiri. Jadi pada waktu itu pemerintah kita diharuskan untuk mengembalikan kembali roda perekonomian kita atau menstabilkan roda perekonomian kita. Tapi di saat yang bersamaan mereka juga harus mengalahkan atau memerangi inflasi ini. Nah, case-nya di sini kita bisa lihat bahwa jika mereka tetap memberikan kredit, maka inflasi akan tetap berjalan. Tapi jika mereka memberikan kredit kepada masyarakat, maka perekonomian akan meningkat. Jadi kita bisa lihat bahwa dilema ini sangat sulit ya. Nah, untungnya pada waktu itu pemerintah kita membuat suatu keputusan yang sangat baik, yaitu dengan tetap memberikan kredit kepada sektor-sektor yang dianggap sektor prioritas atau sektor yang memiliki potensi, dan tetap membatasi kredit kepada sektor-sektor yang non prioritas.
Nah, jadi kita bisa lihat bahwa pemerintah kita berhasil untuk memerangi uang yang beredar. Kita lanjut ke tabel yang kedua. Kita bisa lihat sendiri pada tabel yang kedua ini menunjukkan tentang laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada negara kita pada tahun 61 sampai 71. Nah, kita bisa lihat bahwa program kita ini, yaitu untuk memerangi inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini, bisa kita simpulkan tepat sasaran. Kita bisa lihat pada puncaknya ini, inflasi ini mencapai 635% pada tahun 1966 sendiri. Teman-teman bisa bayangkan beras tahun ini contohnya 10.000, tahun depan langsung jadi 63.000 atau meningkat sebesar 6,3 kali. Ini sangat signifikan sekali. Kemudian menurun, mulai berkembang menjadi 85% pada tahun 68. Kemudian meningkat lagi pada tahun 69, hanya 9,9 inflasi per tahun tersebut, dan yang paling kecil 2,5% pada tahun 71. Nah, kita bisa lihat tahun 68 ini adalah titik kebalikan dari perekonomian negara kita untuk mulai membaik. Jadi kita bisa simpulkan bahwa inflasi atau hiperinflasi mulai kembali atau mulai jinak pada tahun tersebut. Hampir bersamaan dengan waktu kembalinya stabilitas, kegiatan ekonomi juga mulai bangkit kembali pada tahun 68 tersebut. Jadi kita bisa lihat bahwa program stabilisasi ekonomi ini berhasil, atau pemerintah kita berhasil untuk memerangi krisis pada masa tersebut. Jadi case-nya mirip dengan sekarang ini, negara kita sedang menghadapi pandemi virus corona yang berdampak paling besar kepada perekonomian kita. Apakah negara kita mampu untuk mengembalikan perekonomian kita dari stagnasi? Kita akan lihat atau kita doakan yang terbaik untuk negara kita. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.